pelaksanaan lembaga pendidikan. Baik, di poin pertama ada yang namanya tata laksana pendidikan, yang mana tata laksana atau disebut juga tata usaha pendidikan yaitu segenap proses kegiatan menghimpun atau menerima, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Baik, di sini ada fungsi-fungsi dari sistem kearsipan. Poin-poinnya yang akan saya bacakan. Yang pertama ada aktivitas kantor atau organisasi akan berjalan dengan lancar, dan yang kedua dapat dijadikan bukti-bukti tertulis apabila terjadi masalah, dan yang ketiga dapat dijadikan sebagai sarana komunikasi secara tertulis, keempat dapat dijadikan bahan dokumentasi, dan yang kelima dapat menghemat waktu, tenaga, dan biaya, yang keenam sebagai alat mengingat, ketujuh sebagai alat menyimpan melekat, kedelapan sebagai alat bantu perpustakaan di organisasi apabila memiliki perpustakaan, yang kesembilan merupakan bantuan yang berguna bagi pimpinan dalam menentukan kebijaksanaan organisasi, dan yang terakhir yang ke-10 adalah kearsipan berarti penyimpanan secara tetap dan teratur warkat-warkat penting mengenai kemajuan organisasi. Maka di dalam fungsi sistem kearsipan tersebut ada fungsinya 10 poin. Baik, di dalam siklus kearsipan ini sudah muncul ada 5 poin atau 5 tahapan yang akan dilakukan oleh siklus kearsipan. Bisa kita lihat bersama-sama. Baik, kita lanjut ke bagian ini ada namanya jenis sistem kearsipan, yang mana jenis tersebut ada 2. Yang pertama sistem sentralisasi, dan yang kedua ada sistem desentralisasi. Dan macam-macam sistem penyimpanan atau filing. Yang pertama itu ada sistem abjad, sistem masalah, sistem nomor, sistem tanggal, dan sistem wilayah. Baik, di sini tentang penganan surat menyurat. Beberapa jenis surat yang sering beredar di dalam maupun antar instansi adalah surat dinas, nota dinas, memo, surat pengantar, surat kawat, surat edaran, surat undangan, surat keputusan, instruksi, surat tugas, dan pengumuman. Menurut sifatnya, surat dinas dapat dibedakan atas surat rahasia, surat penting, dan surat biasa. Menurut derajat penyelesaiannya, ada surat sangat segera dan segera. Proses penanganan surat menurut LAN RI tahun 1997 melalui tahap-tahap sebagai berikut: penyortiran surat, pembukaan sampul dan pengeluaran surat dari dalam sampul, meneliti surat, pembacaan surat dan pemberian kartu disposisi, penyimpanan surat atau intern, pencatatan surat atau menggunakan kartu kendali, buku agenda, buku pembantu agenda, dan langkah akhir penyimpanan surat baik arsip aktif maupun inaktif. Baik, di sini ada ruang lingkup kegiatan urusan ketatalaksanaan pendidikan. Yang pertama manajemen pendidikan, manajemen murid, manajemen pendidikan dan tenaga pendidikan, manajemen surat menyurat, manajemen keuangan, sarana prasarana, dan manajemen hubungan sekolah dengan masyarakat. Sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi atau disingkat dengan TIK, pekerjaan-pekerjaan tata laksana sekolah dapat dibantu dengan pemanfaatan teknologi yang sesuai. Dalam penerapan TIK untuk kegiatan tata usaha di lingkungan pendidikan akan berjalan seiring dengan kemampuan lembaga atau sekolah dalam menyiapkan perangkat otak, perangkat keras, perangkat lunak, dan organisasi atau manajemen. Wujud penerapannya adalah dengan dikembangkan sistem informasi manajemen dengan disingkat SIM. Bahwa sesungguhnya kita
harus tahu bahwa sistem informasi manajemen itu apa. Jadi di sini munculnya bahwa Miss Leod, Gr. dan Cecil di tahun 2007 di halaman 11 mendefinisikan bahwa SIM ini sebagai sistem berbasis komputer yang menyediakan informasi bagi para pengguna yang memiliki kebutuhan yang sama. Atau dapat disimpulkan, definisi SIM adalah suatu sistem yang diperlukan oleh suatu organisasi untuk menyediakan informasi yang penting dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam mengikuti perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, maka keberadaan SIM berbasis komputer dalam suatu organisasi sangat diperlukan. Jadi menurut mereka bahwa SIM ini sangat diperlukan dalam pendidikan, dalam manajemen pendidikan. Baik, selanjutnya di sini ada konsep dasar informasi, yang mana informasi ini adalah data yang telah diambil kembali, diolah atau sebaliknya digunakan untuk tujuan informatif, kesimpulan, argumentasi, dan sebagai dasar untuk mengambil keputusan menurut Schlenger tahun 1997 di halaman 6. Selain itu, Sing A atau tahun 2005 di halaman 2 mendefinisikan bahwa information system is the provide accurate and relevant information to user at the right time and at the effort level of the child. Bahwa antara data dan informasi terdapat perbedaan. Data adalah fakta-fakta, simbol-simbol, dan angka-angka yang relatif, tidak berarti sebelum diadakan proses selanjutnya terhadap data tersebut. Dan di sini ada ciri-ciri informasi dalam lingkup sistem informasi manajemen. Menurut David di tahun 1999 di buku halaman 31 bahwa ciri-ciri informasi dalam lingkup sistem informasi manajemen ini ada 5. Yang pertama, benar atau salah, baru, tambahan, korektif, dan penegas. Oke, di sini di bagian ini ada yang namanya tahap-tahap penanganan informasi, yang mana di sini ada penciptaan informasi, transisi informasi, penyimpanan informasi, pemeliharaan saluran informasi, penerimaan informasi, penelusuran informasi, dan yang terakhir ada penggunaan informasi. Baik, di sini munculnya tentang unsur-unsur SIM berbasis komputer, yang mana unsur-unsur tersebut ada 3. Yang pertama, brandware, hardware, dan software. Yang mana arti dari ini adalah perangkat otak, perangkat keras, atau perangkat lunak. Di dalam ilmu teknologi informasi dan komunikasi. Baik, di sini ada tahap pertumbuhan dan perkembangan SIM pada organisasi. Yang pertama, initiation, contagion, control, integration, data administration, dan yang terakhir ada maturity. Di poin ini ada namanya mekanisme kerja SIM berbasis komputer, yang mana pertama itu ada instruksi dan prosedur, dan input data, pengelolaan data, dan seterusnya. Baik, dan tak lupa juga ada namanya komponen-komponen sistem informasi manajemen, yang mana pertama itu ada input data, pengolah data catatan. Oke, di sini yang terakhir ada implementasi berbasis komputer dalam pendidikan, yang mana di sini ada 5 poin. Yang pertama, implementasi sistem informasi akademi atau SIAKAD.
Dan yang kedua, implementasi sistem keuangan atau SIKU implementasi. Dan yang ketiga ada sistem kepegawaian atau SIKEP, sistem basis data. Dan yang keempat, implementasi WAN dan lain, implementasi sistem. Dan yang terakhir ada perpustakaan. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan atas materi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, dan semoga ini bermanfaat untuk kita semua.